Soal PPPK 2021 Manajerial Paket 1. Suatu saat Anda diberi tanggung jawab menjadi pemegang uang simpan pinjam di organisasi di mana Anda tinggal. Iwan mendatangi Anda untuk mengetahui simpanan uang yang dipunyai oleh Marwis. Hal ini dilakukan oleh Iwan dengan alasan Marwis mempunyai hutang ke Iwan dan terkesan tidak mau membayar dengan alasan tidak mempunyai uang. Padahal ia sangat membutuhkan uang tersebut untuk membayar uang sekolah anaknya. Jika saya pada kondisi tersebut, yang akan saya lakukan dalam menghadapi Iwan adalah A. Mencoba menasihati Marwis untuk membayar ke Iwan langsung. B. Memberi gambaran tentang keuangan Marwis tanpa menyebutkan jumlah minimalnya. C. Saya tidak akan memberitahu jumlah uang. D. Memberitahu Iwan jumlah uang Marwis dengan pertimbangan Iwan betul-betul membutuhkan uang tersebut. E. Mendorong Iwan untuk menagih karena saya tahu Marwis mempunyai uang di simpanan. C. Saya tidak akan memberitahu jumlah uang Marwis karena jumlah uang anggota adalah rahasia pribadi anggota masing-masing. Nomor 2. Menurut Anda, pekerjaan yang bertanggung jawab dan mempunyai integritas adalah orang yang A. Bekerja dengan penuh kehati-hatian, teliti tetapi juga tepat waktu. B. Menyelesaikan tugas dengan tepat. C. Bekerja sesuai dengan tata aturan yang berlaku. D. Mengacu pada perintah atasan. E. Bekerja berdasar pada skala prioritas dan tuntutan kondisi sesaat. A. Bekerja dengan penuh kehati-hatian, teliti tetapi juga tepat waktu. Karena di sini ada kata bertanggung jawab dan mempunyai integritas. Nomor 3. Andi adalah seorang kabak di suatu dinas Kabupaten Lumbung. Andi dikenal orang yang cukup patuh pada atasan. Suatu hari atasan yang bernama Yanto pergi keluar kota untuk urusan dinas yang cukup rahasia. Andi diminta untuk mengawasi pegawai secara ketat. Hal ini ditekankan oleh Yanto karena ia mendapat laporan bahwa banyak karyawan yang sering terlambat datang dan pulang sebelum waktu kerja habis. Yanto juga berpesan agar Andi tidak memberitahukan kepada siapapun kemana ia pergi karena tugas yang diembannya cukup rahasia. Andi menyatakan kesanggupannya untuk mengawasi karyawan dan memegang rahasia tersebut. Pada hari pertama Yanto pergi, Andi menemukan 5 pegawai yang datang terlambat tanpa alasan yang jelas dan 7 orang yang pulang sebelum jam kerja selesai. Pada hari kedua Yanto datang tamu pejabat penting dari provinsi yang mempunyai urusan penting berkaitan dengan tugas dan harus diselesaikan hari itu juga. Ia memaksa Andi untuk memberitahu kemana atasan Andi karena sejak 2 hari terakhir Yanto tidak bisa dihubungi. Jika Anda Andi, tindakan yang Anda ambil dalam menghadapi tamu dari provinsi adalah A. Tetap tidak mengatakan kemana Yanto pergi karena sudah berjanji. B. Memberitahu kemana atasannya pergi mengingat kondisi penting yang terjadi. C. Berjanji akan segera menghubungi Yanto tetapi tetap memberitahu kemana Yanto pergi. D. Mengatakan tidak tahu kemana Yanto pergi. E. Mengatakan kepada tamu dari provinsi diri Anda tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan informasi. Kalau di sini pertanyaannya, jika Anda Andi, tindakan yang Anda ambil dalam menghadapi tamu dari provinsi adalah karena tadi Yanto sudah sepakat ya sama Andi untuk Andi sudah sepakat dengan Yanto tidak akan memberitahukan. Kalau menurut saya Oke, selanjutnya pertanyaannya sama, cuman di sini kasusnya beda. Nah, pada hari kedua Yanto datang tamu pejabat penting dari provinsi yang mempunyai urusan penting berkaitan dengan tugas dan harus diselesaikan hari itu juga. Ia memaksa Andi untuk memberitahu kemana atasan Andi karena sejak 2 hari terakhir Yanto tidak bisa dihubungi. Jika Anda tindakan yang Anda ambil menghadapi tamu dari provinsi adalah ini yang kedua. Jika Anda Andi, tindakan yang Anda lakukan untuk mengatasi pegawai yang tidak disiplin adalah kalau sudah diberi kewenangan oleh Yanto, karena sudah diberi kewenangan oleh Yanto, maka tugas Andi adalah
A. Menegur karyawan yang tidak disiplin sesuai kewenangan yang diberikan oleh Yanto. B. Mencatat pegawai yang tidak disiplin dan dilaporkan ke Yanto ketika ia kembali ke kantor. C. Mengingatkan secara tidak formal kepada pegawai yang tidak disiplin. D. Diam saja karena kebetulan yang tidak disiplin adalah teman dekatnya. E. Menegur dan mengatakan Anda akan mengatakan kepada Yanto atas ketidakdisiplinan mereka. Karena sudah diberi kewenangan, menurut saya A. Menegur karyawan yang tidak disiplin sesuai kewenangan yang diberikan oleh Yanto. Lanjut, Ridwan diminta menyimpan dokumen penilaian kinerja seluruh karyawan PT Maju Lancar oleh manajer SDM karena mendadak harus pergi. Dengan pesan jangan dibuka karena datanya bersifat rahasia. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Anda diberikan kepercayaan tersebut. Dalam dokumen tersebut memuat data-data tentang pegawai-pegawai yang akan dipromosikan. Ridwan adalah salah satu pegawai yang akan dipromosikan tersebut. Jika Anda sebagai Ridwan, tindakan yang akan Anda lakukan adalah A. Melihat dokumen tersebut, khusus dokumen yang berkaitan dengan diri Anda. B. Melihat seluruh dokumen pegawai yang dicalonkan untuk promosi sekedar untuk mengetahui saja tanpa memberitahu orang lain. C. Tidak membuka dokumen karena sudah dipesan untuk tidak membukanya. D. Mengajak satu teman yang Anda percaya untuk membuka sekedar untuk melihat data Anda tanpa membocorkan kepada orang lain. E. Menanyakan langsung secara pribadi kepada manajer SDM tentang kesempatan Anda untuk dipromosikan. Oke. Menurut saya C. Tidak membuka dokumen karena sudah dipesan untuk tidak membukanya. Lanjut, Andang diminta untuk membentuk kelompok kerja dengan tugas yang cukup rahasia. Sebelum bekerja, masing-masing anggota menuliskan fakta integritas untuk tidak memberitahu kepada siapapun. Masing-masing anggota mempunyai tugas yang cukup spesifik, namun pada pengerjaannya mempunyai aturan yang sama. Pada waktu tertentu, mereka berkumpul untuk memberikan laporan capaian target. Di dalam proses tersebut, ada salah satu anggota yang melanggar fakta integritas dengan menceritakannya kepada istrinya yang kebetulan menelpon dan menyatakan pekerjaan yang sedang dilakukan. Jika Anda Andang, hal apa yang Anda periksa berkaitan dengan hasil kerja? Opsinya A. Kesesuaian hasil dan target yang telah ditentukan. B. Keakurasian dari hasil kerja yang telah ditentukan yang mencakup ketelitian, kualitas, dan kuantitas. Kesesuaian jumlah hasil kerja dengan kemampuan masing-masing anggota. D. Kedisiplinan dalam mengerjakan tugas yang diberikan. E. Membandingkan kontribusi masing-masing anggota terhadap capaian kelompok. Menurut saya kesesuaian hasil dan target keakurasian. Hasil kerja ya. Mungkin B, kita coba saja. Keakurasian dari hasil kerja yang telah ditentukan yang mencakup ketelitian, kualitas, dan kuantitas. Dan kasus yang sama, tapi soalnya beda. Tindakan Anda jika Anda Andang dalam menghadapi anggota yang melanggar fakta integritas adalah A. Menegur dan mengingatkan kembali akan pernyataan yang sudah dibuat bersama serta meminta yang bersangkutan konsisten dengan apa yang sudah dinyatakan dalam fakta kesepakatan. B. Sekedar mengingatkan saja, mengingat anggota kelompok adalah orang dewasa yang mestinya sudah tahu apa yang harus dilakukan. C. Mengingatkan dan meminta masing-masing anggota untuk membaca fakta integritas yang sudah disepakati. D. Menegur dan menunjukkan pelanggaran fakta integritas yang telah dilakukan. E. Mengingatkan bahwa setiap pelanggaran ada konsekuensinya. Karena fakta integritas adalah kesepakatan, menurut saya A. Menegur dan mengingatkan kembali akan pernyataan yang sudah dibuat bersama serta meminta yang bersangkutan konsisten dengan apa yang sudah dinyatakan dalam fakta integritas. Kita coba saja. Selanjutnya, jika saya menjadi anggota yang melanggar fakta integritas, maka ketika mendapat teguran biasanya saya A. Memberi alasan yang dapat diterima mengapa saya melanggar fakta integritas. B. Saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah. Saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah meskipun menghadapi konsekuensi juga akan disalahkan oleh anggota lain. B. Saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah meskipun mendapat konsekuensi dan juga akan disalahkan oleh anggota lain. C. Menemui Anda sebelum mendapat teguran. D. Menunggu dipanggil dan mempersiapkan jawaban-jawaban yang akan saya berikan. E. Pasrah akan nasib yang saya terima.
dari ini. Saya coba B, saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah, meskipun menghadapi konsekuensi juga akan disalahkan oleh anggota yang lain. Lanjut, secara umum orang yang mengatakan saya orang yang dapat dipercaya karena, maksudnya secara umum orang mengatakan saya orang yang dapat dipercaya karena A, saya orang yang ramah dan mau mendengar keluhan orang lain. B, saya orang yang terbuka. C, saya melakukan apa yang saya katakan. D, saya siap membantu tanpa memikirkan imbalan yang akan saya terima. E, saya bersifat sabar dan penuh perhatian terhadap orang lain. Nah, di sini dipercaya ya, berarti opsinya ini, saya melakukan apa yang saya katakan. Lanjut, akan ada libur nasional yang jatuh pada hari Selasa. Sudah menjadi kebiasaan umum di sebuah instansi pemerintah tempat Irma kerja untuk melakukan bolos massal di hari Senin dengan alasan hari kejepit nasional. Menurut Anda yang sebaiknya dilakukan oleh Irma adalah A, bertanya pada atasan langsung apakah diizinkan untuk bolos massal di hari Senin. B, mempelajari aturan yang berlaku secara nasional dan mengikutinya secara konsisten. C, menolak bolos massal di hari Senin karena bertentangan dengan nilai-nilai dalam diri sendiri. D, masuk setengah hari di hari Senin. Jika kantor sepi, maka tidak melanjutkan kerja dan memutuskan pulang. E, memiliki kebiasaan umum untuk bolos massal mengikuti kebiasaan umum untuk bolos massal di hari Senin untuk menjaga toleransi dengan rekan kerja yang lain. Terusnya jelas ini. C, menolak bolos massal di hari Senin karena bertentangan dengan nilai-nilai dalam. Lanjut, Blah salah satu yang paling sesuai dengan apa yang Anda lakukan saat bekerja. A, saya bekerja sesuai dengan apa yang ditargetkan pada saya. B, saya bekerja, datang dan pulang tepat waktu sesuai jam kerja. C, saya bersemangat justru ketika menghadapi kesulitan dalam bekerja. D, saya menjadi kurang produktif apabila menghadapi hambatan dalam bekerja. E, saya melakukan negosiasi apabila mendapatkan target yang saya rasa terlalu tinggi. Kalau ditanya seperti ini, yang positif, saya bekerja sesuai dengan apa yang ditargetkan pada saya. Positif, saya bekerja, datang dan pulang tepat waktu. Positif, saya bersemangat. Positif, menurut saya C, saya bersemangat justru ketika mendapat kesulitan dalam bekerja. Lanjut, pilih salah satu pernyataan yang menurut Anda paling bisa menggambarkan diri Anda. A, saya bekerja sesuai kebiasaan rekan-rekan kerja saya. B, saya sering lembur untuk menyelesaikan tugas-tugas saya. C, saya tetap berusaha sesulit apapun tugas yang diberikan kepada saya. D, saya berkeberatan melakukan tugas yang sekiranya saya tidak mampu. E, saya bekerja dengan cara dan prosedur yang umum telah dilakukan. Nah, ini juga C ini sepertinya. Saya tetap berusaha sesulit apapun tugas yang diberikan kepada saya. Lanjut, dalam bekerja, rekan-rekan kerja saya menilai saya sebagai karyawan yang A, selalu ceria dalam bekerja. B, menyukai target yang menantang. C, rasional dalam menetapkan target. D, semangat dalam menjalankan tugas. E, serius namun tetap santai dalam bekerja. B, menyukai target yang menantang. Lanjut, ketika atasan saya memberikan tugas yang sulit, saya akan A, saya menganggap tugas tersebut sebagai dorongan untuk menjadi lebih baik. B, seharusnya atasan saya mempertimbangkan kemampuan bawahannya ketika memberi tugas. C, sebaiknya tugas tersebut disertai dengan bimbingan dari yang lebih berpengalaman. D, saya menganggap tugas tersebut perlu dipertimbangkan kembali. D, saya menganggap tugas tersebut perlu dipertimbangkan kembali agar tidak menurunkan motivasi bawahan karena tugas tersebut di luar kemampuan. E, saya menganggap tugas sulit tersebut sebagai hal yang biasa dihadapi dalam pekerjaan. A, saya menganggap tugas tersebut sebagai dorongan untuk menjadi lebih baik. Lanjut, ketika atasan saya memberikan tugas yang sulit, yang saya lakukan adalah A, saya berusaha menyelesaikan sesuai dengan perintah atasan. B, saya berusaha menyelesaikan tugas sesuai kemampuan saya. C, saya berusaha menyelesaikan tugas yang mudah agar hasilnya maksimal. D, saya berusaha menyelesaikan, namun jika belum berhasil maka saya tahu batas kemampuan saya.
Saya mengerahkan segenap kemampuan yang saya miliki. Jika belum berhasil, saya akan mencoba lagi. Yang paling positif B. Saya mengerahkan segenap kemampuan yang saya miliki. Jika belum berhasil, saya akan mencoba lagi. Ketika menghadapi kegagalan, saya merasa itulah kemampuan maksimal saya. B. Saya dapat segera bangkit dan memperbaiki kelemahan saya. C. Merasa diri saya kurang mampu dan lebih buruk dari orang lain. D. Saya membutuhkan waktu lama untuk membangkitkan kembali semangat saya. E. Saya dapat bangkit kembali asal ada teman atau keluarga yang mendukung saya. B. Saya dapat segera bangkit dan memperbaiki kelemahan saya. Lanjut. Jenis tugas yang paling saya sukai adalah A. Tugas yang sulit dan menantang. B. Tugas yang tidak menyulitkan saya. C. Tugas yang sesuai dengan kemampuan saya. D. Tugas yang sesuai dengan deskripsi pekerjaan saya. E. Tugas yang mudah saya kerjakan agar hasilnya maksimal. Pada ini yang paling positif ini. A. Tugas yang sulit dan menantang. Lanjut. Anda akan berangkat mengikuti tes seleksi. Di tengah perjalanan, sepeda motor Anda mengalami pecah ban. Untuk menambahkan butuh waktu 10 menit, padahal waktu tes tinggal 10 menit lagi. Jarak ke tempat tes masih 2 km. Jika Anda naik angkot, juga membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Di sekitar Anda tidak ada tukang ojek. Apa yang Anda lakukan? A. Saya menuntun motor ke bengkel kemudian naik angkot. B. Saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk terdekat kemudian segera naik angkot. C. Saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk kemudian menelpon teman untuk menjemput dan mengantar ke tempat les. D. Saya akan menunggu bengkel menambal ban dengan harapan waktu menambal bisa lebih cepat. E. Saya akan membatalkan ikut les karena mempertimbangkan dengan apapun saya akan terlambat sampai ke tempat tes dan kemungkinan diperbolehkan ikut tes kecil. Tidak ada tukang ojek ya. Jika naik angkot 10 menit. Mungkin kalau temennya rumahnya dekat bisa yang ini. C. Saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk kemudian menelpon teman untuk menjemput dan mengantar ke tempat tes. Lanjut. Jika saya diberi tugas dan hasilnya nanti untuk menentukan besaran bonus yang akan saya terima, maka saya akan A. Berusaha sekuat tenaga agar saya mendapatkan bonus tinggi. B. Berusaha keras untuk menyelesaikan tugas dengan cara yang sehat. C. Berusaha sebatas kemampuan yang saya miliki. D. Berusaha keras sambil meminta bantuan orang lain untuk mencapai penyelesaian tugas. E. Bekerja seperti biasanya karena rezeki ada yang mengatur. Di sini selain menyelesaikan pekerjaan juga caranya sehat ya. Saya pilih B. Berusaha keras untuk menyelesaikan tugas dengan cara yang sehat. Lanjut. Rekan kerja saya menjadi sumber keluhan bagi rekan kerja yang lain akibat cara kerjanya yang lamban. Sebagai temannya, tindakan saya: A. Menawarkan bantuan untuk mempercepat menyelesaikan tugasnya. B. Menegur cara kerjanya yang lambat karena menghambat kerja orang lain. C. Membiarkan apa yang terjadi karena semua orang memiliki keunikan cara kerja sendiri. D. Menghindari agar tidak berada satu tim dengannya karena berpotensi menyulitkan. E. Mengingatkannya akan pola kerjanya dan menawarkan bantuan jika dibutuhkan. Mungkin E paling positif, mengingatkan akan pola kerjanya dan menawarkan bantuan tapi jika dibutuhkan. Sudah 20 soal dikerjakan, sekarang kita submit. Kita bisa melihat edit respon atau melihat previous respon, tapi kita akan langsung cek view score aja, udah yakin lah. Oke, dari soal PPPK 2021 manajerial paket 1 yang tadi saya kerjakan, skornya 19
dari 20 soal apa-nya ada yang salah satu. Nah, sekarang kita cek kesalahannya di mana. Ini tadi betul, saya tidak akan memberitahu. Betul, ini tadi yang ini tentang Andi, seorang kabak di suatu dinas di Kabupaten Lumbung. Andi dikenal orang yang cukup patuh pada atasan. Suatu hari atasannya yang bernama Yanto pergi ke luar kota untuk urusan dinas yang cukup rahasia. Andi diminta untuk mengawasi pegawai secara ketat. Hal ini ditekankan oleh Yanto karena ia mendapat laporan bahwa banyak karyawan yang sering terlambat datang dan pulang sebelum waktu kerja habis. Yanto juga berpesan agar Andi tidak memberitakan kepada siapapun kemana ia pergi karena tugas yang diembannya cukup rahasia. Andi menyatakan kesanggupannya untuk mengawasi karyawan dan memegang rahasia. Pada hari pertama Yanto pergi, Andi menemukan 5 pegawai yang datang. Pada hari pertama Yanto, Andi menemukan 5 pegawai yang datang terlambat tanpa alasan yang jelas dan 7 orang yang pulang sebelum jam kerja selesai. Pada hari kedua Yanto datang tamu pejabat penting dari provinsi yang mempunyai urusan penting berkaitan dengan tugas dan harus diselesaikan hari itu juga. Ia memaksa Andi untuk memberitahu kemana atasan Andi karena sejak hari terakhir Yanto tidak bisa dihubungi. Jika Anda Andi, tindakan yang Anda ambil menghadapi tamu dari provinsi adalah, pilihan saya tadi ini yang betul. Mengatakan kepada tamu dari provinsi diri Anda tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan informasi. Tadi poin 19 yang salah hanya satu ini, berarti yang lainnya sudah betul semua. Saya cukup sekian dari soal manajerial paket 1. Untuk soal berikutnya akan ada di video berikutnya juga. Terima kasih.